kolamnya itu satu, jadi satu kelompok. Sehingga kalau kita dibanding ke sana, kita masih di mana-mana, masih menjauh mana-mana, tidak dalam satu kawasan. Di sana itu satu pintu, Pak. Jadi kalau bubble masuk harus itu berapa kita masuk berapa kintal. Jadi dijadwal si A 4 besok panen, si B bubble sana, B nanti Selasa bubble sana masuk sekian kintal. Kuotanya itu nanti tertata rapi seperti itu. Kalau diboleh loh. Lalu kita punya seperti itu, satu dengan kawasan yang menyatu seperti Jambangan itu. Nah, Jambangan itu nanti dibentuk suatu seperti koordinatornya, satu pintunya. Siapa tim panen sudah siap, kamu tim panen siap, besok tinggal lagi kapasitas nanti kuotanya sekian kintal. Si B nanti kuotanya lebih dari 1 ton, berarti si A yang masuk dapurnya nanti seperti itu. Sehingga tertata rapi seperti itu, sehingga tidak mengacak-acak harga turun naik turun nggak bisa, stabil terus karena satu itu. Gitu. Jadi saya begitu. Terima kasih. Bicara lebih besar. Ya mungkin bisa dicoba nanti prakteknya di kelompok masing-masing gitu. Karena keluar masyarakat begini Bu, keluarnya. Padahal dia tidak menemukan tengkulak bakul yang jujur. Padahal itu, padahal timbangan masih miring sih. Miring nah. Customer itu saya pernah tanya Pak di customer itu. Dalam 1 ton itu dia nimbang sebanyak 30 bak. Setelah jatuh pada bakul yang aman, materannya hanya 27. Jadi ada yang mencuri sampai 3 bak, ya ada 1 tonnya ada 1 kintal lebih pencuriannya. Jadi yang saya amati di desa itu sulitnya untuk mencari bakul yang aman. Saya juga pernah. Nah, mungkin bisa disikapi dengan kesepakatan bersama. Misalnya dari satu kelompok itu ada pengepul satu yang kita sudah tahu timbangannya berapa, tinggal hubungi bakulnya itu Bapak. Insya Allah bisa. Jadi misalnya kelompok ya, misalnya kayak ulang bukti gitu, ngumpulkan ikannya itu di Pak Arianto gitu. Nah, nanti tinggal panggil bakulnya datang ke situ. Kita kan sudah tahu timbangannya berapa gitu. Bisa nggak disikapi seperti itu? Gitu. Masalah timbangan itu kalau timah kami itu harus ada timbang sidak. Itu tidak mungkin mau mencuri berapapun ada pomanya. Pasti itu valid. Sehingga cari bakul yang timbangannya juta. Saya juta. Nah itu berarti kerjanya itu Pak. Jadi Bu, mohon maaf ya bisa bantu istilahnya. Akan jelasnya Pak. Nah, dari temuan-temuan yang saya amati di lapangan, memang Bu, bakul itu ya juga macam-macam lah istilahnya. Keinginan macam-macam juga. Dan saya amati di lapangan itu sekarang terlebih bakul itu sebetulnya memanut petani. Aturan petani seperti apa? Terus nek masalah timbangan entah digital entah decim itu sebetulnya tidak ada masalah Bu. Asal pertama kita sama tahu istilahnya, mungkin kalau petani tidak cocok dengan timbangan decim bakul kan bisa dicek. Jadi jangan istilahnya mengumbar omongan yang tidak positif. Nah, seperti suatu misal pernah saya alami di tempatnya kelompoknya budidaya Pak Budi. Nah, bisa ini kebetulan anggota juga ada, ketuanya juga Pak Budi juga ada. Bagaimana saya pengambilan cara di Pak Budi? Nah, bagaimana terus Pak Budi ibaratnya punya aturan untuk mengambil ikan saya dengan tata cara yang dimiliki Pak Budi, ya
ya kita mengikuti. Intinya bakul sendiri itu ya petani diuntungkan, bakul ya tidak dirugikan. Bahkan Pak Budi dan petaninya pernah mengalami kerugian, dia juga fantastis sekali dengan bakul terdahulu yang karena ketidaktahuan Pak Budi seperti itu. Ya ini cerita sedikit dulu. Akhirnya kan bisa jadi contoh seperti jenengan yang Bapak alami, timbangan seperti itu. Kalau masalah timbangan dacin, angetan sedikit gitu, sekarang itu tinggal petani Pak. Umpama istilahnya nimbang dengan cara mungkin didatarkan dulu 0, terus kita beri angetan 1 kilo, kalau kita sudah sama clear itu tidak jadi soal. Timbangan Sudah digital adik-adik, saya pernah ditimbang bakul itu hanya 15 kilo, tapi saat timbang dengan timbangan saya digital itu mencapai 20. jangan disamakan Pak. Timbangan dacin itu sama digital pasti ada selisih koma pasti Pak. Nah itu Pak. Nah bedanya digital sama dacin menurut saya Pak, kalau digital secara otomatis komanya itu terlihat mungkin lebih settle, lebih anu, ya tidak apa-apa. Nah, bahkan saya pun ibaratnya di kelompok Pak Budi juga menerima mau timbangan digital, mau timbangan apa itu dacin, monggo. Wong sing nimbang-nimbang juga petani sendiri. Itu kan selisihnya bukan onan, Nuwun sewu. tapi kilo. Saya tambahkan tadi. Jadi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, mestinya kita itu ada suatu kemitraan. Katakanlah kemitraan dengan masuk di kelompok mana, ya. Dan kelompok itu yang bertanggung jawab siapa, yang mencari bakul siapa, yang menentukan harga siapa, yang membuat kesepakatan antar bakul dan petani itu siapa. Jadi ada yang bertanggung jawab. Kalau nuwun sewu mlaku dewi tidak akan jadi. Nuwun sewu jenengan ngomong seperti itu pun saya alami juga seperti yang disampaikan Pak Hindu. Itu sudah saya masukkan ke tabungan Pak. Itu jelas 1 ton 11,1 berapa? Ditimbang bakul jadi 9 juta. Ya salah seperti itu. Itu pun saya juga mengalami. Pada akhirnya kita berdiri sendiri akhirnya Pak. Kita berdiri sendiri, kita upaya sendiri, cari pakan sendiri, cari bakul sendiri untuk antisipasi hal yang tidak diinginkan. Untuk di kelompok saya mohon maaf Pak ya, petani harus punya timbangan sendiri. Itu wajib Pak. Jadi bakul itu masuk, dia tidak membawa timbangan sama sekali. Atau bisa masuk bawa timbangan atau rekomendasi dari saya. Boleh pakai timbanganmu, cek dulu. Nah, mengenai potongan itu antara kesepakatan bakul dengan yang pegang dari kemitraan sendiri. Kalau antar masing-masing anggota kesepakatan dengan bakul sendiri nggak jalan Pak. Karena mau masing-masing Pak berjangka di sini tak kayak anggota sama ini. Tapi kalau dalam satu pintu, insya Allah bisa ketemu. Mungkin itu masukan dari kami, mungkin bisa untuk referensi kita bersama. Nuwun sewu jenengan juga dari untung. Seperti Pak Dulu juga para tokoh juga nggak mau rugi. Ya biar ada titik temunya itu, ada kesepakatan. Misalnya 1 kali timbangan muatan berapa, potongan berapa. Karena nuwun sewu kita juga menyadari lah kalau dari kolam terus ditaruh di tambungan, ditimbang, dibawa ke lain tempat, penyusutan itu pasti lagi. Jadi kita nggak lihat sekian harus sekian dah. Terus aturan lain nanti kalau ada kematian bagaimana? Itu juga perlu ditata antara yang dituakan dalam kelompok tersebut dengan komitmen bakul yang ada. Upayakan bakul jangan gonta-ganti. Itu bakul ini dibandingin bakul ini, bakul ini dibandingin bakul ini, bakul ini sampai nanti lama-lama gak dapat bakul. Akhirnya iso mingu, iso makani, tapi gak iso aduh.
Mungkin itu masukan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk yang saya amati sudah lancar di kelompok Kabupaten Ngawi, seperti contoh Pak Jumeri itu sudah bagus. Jadi pemasaran itu satu pintu melalui Pak Win atau Pak Jumeri, divisinya masing-masing tertata rapi. Masuk bakul pun ya juga tertata. Bahkan kalau dibandingkan timbangan-timbangan dengan petani-petani lain, saya acungi jempol Pak itu Pak. Jujur Pak, saya pernah masuk 3 kali di situ, saya acungi jempol. Nah, saya juga istilahnya ya tidak serta aturan saya begini, aturan Pak Jumeri itu begitu, ya saya ikuti Pak, seperti itu. Jadi memang mungkin petani sendiri harus lebih selektif mana yang mencari yang diajak bisa kerja untuk memperluas usaha petani itu sendiri gitu. Banyak, jadi masukan-masukan atau referensi bukan 1-2 orang bakul. Tapi kalau kadang harga itu menjadi soal, umpama informasi dari sana segini tinggi, petani akhirnya terbang Pak. Suatu misal hari ini 18,5 dioncori 19, nah gimana? Seperti itu. Akhirnya enggak berkembang. Seperti di Pak Jumari ini harga itu variatif, mulai 18,5 ada, 18,7 ada, 19 juga ada, ya berbagai macam-macam. Jadi saya amati dan keluarnya pun enak dari petani itu ya juga melalui satu pintu, tak lebih dari sana Boyolali. Cuma yang perlu dibenahi memang untuk Ngawi memang luar biasa. Sebetulnya kapasitas itu perlu ditingkatkan lagi. Peluang untuk dipasarkan itu masih kurang sekali. Betul betul. Bahkan seperti saya ini harus berjuang untuk membuat petani baru lagi. Karena sekarang jujur aja petani baru itu ada tiara yang hidup kalau nggak sejak Pak Budi ya lesek-lesek gitu. Kalau sekarang petani Ngawi itu yang eksis itu yang belum mitra Bu. Intinya ya mungkin lewat advisory, lewat Pak Danang, lewat Pak Budi. Gitu. Nah itu memang kalau saran saya memang kalau di kelompok budidaya ditingkatkan itu saya sarankan untuk mencari leader, mencari bakul yang disetujui untuk memasarkan hasil itu terlebih banyak lagi di luar. Itu Bu. Terus Pak itu memang fungsinya kelompok ya seperti itu. Jadi mungkin bisa kemitraan yang disampaikan Pak Budi tadi. Misalnya kalau Pak Medan Pak yang ini kontrol gitu karena Pacing itu nyun sewu memang pribadi ya Pak, satu orang ya, namun satu orang yang budidaya gitu. Itu yang sulit, ini tidak ada Sebetulnya banyak kelembagaan di situ. tapi kita bisa juga orang Pak. Ya, seperti itu Pak, dari kemitraan mulai dari B sampai dengan penjualan nanti bisa jadi satu seperti mencontoh di ada potensi untuk apa hasilnya itu masih dibutuhkan sekali Pak, potensi hasil produksinya Pak Lingge ternyata banyak sekali komoditasnya dan kita itu masih jauh Pak, masih kurang sebenarnya, masih bisa dikembangkan lagi untuk yang jenengan yang mungkin dalam satu kelompok itu dari satu, yang lain itu bisa diangkat lagi Pak. Kalau memang sudah yang ada kolamnya ya diangkat lagi untuk bisa melakukan budidaya lagi. Saya yang di Jongkau mungkin Pak Jinan Jongkau. Ini mantingan. Ya karangannya masih karangannya sudah seperti itu ya Pak, kan termasuk sudah semua ya Pak ya. Ya itu sudah bagus, mungkin satu pintunya juga sudah ada karangannya juga, jadi sudah. Jadi untuk yang lain-lain mungkin yang ada
Tapi ini Bu, di Kampung Lele itu setiap ini harga dia mengikuti harga pakan. Harga pakan naik, harga lele juga ikut naik. Tapi kalau di sini belum bisa mengikuti. Iya. Tapi kalau dilihat seperti ini kelihatannya juga ngikuti ini. Kalau saya lihat ngikuti. Masih bertahan. Iya, tapi kan Ada 18 nggak secara kayak di Kampung Lele Karena gitu. kalau di Kampung Lele itu harganya segitu, harganya juga lebih tinggi, 20 tapi BEP-nya itu juga lebih tinggi Pak Du. Di sana misalnya kita BEP paling 15 ya, ketemunya harga 18 kalau di sini. Tapi renyah kalau saya hitung ya sama. BEP-nya sana 17. Jadi sama, sana 20 Pak. 20 750. 20.700. 70 BEP. dari poinnya 20 21 kurang 100 second. Oh, 19.750. Oh, Harga kurang. kita kolam. Jadi yang ambil ya pengepunnya juga ada di situ. Nah, ini Di yang sana banyak pengepul, kan ada 4 pengepul gitu. Di situ semua harga juga sama semua. Jadi kita menirunya kita kayak kendal kayak susah. belum Bu, maaf ya. Kalau di sana mungkin 20.750 dengan pasar itu sudah terkondisikan harga 25 per kilonya. Nah, bukan masalah potongan, harga pasar. Harga pasar. Nah, ini yang saya perlu tekankan di sini. Kita bakul kirim ke Solo diterima 20. Solo ecer bisa sampai 22. Pengepul ya. Pengepul itu kirim ke petani ke pihak ketiga itu 22. 22 pastinya pengecer bisa 26, 27, 25 paling rendah. Nah itu. Tapi kan di sana itu kan daerahnya itu yang jauh untuk produksi budidaya lele itu kan nggak ada. Nah di sini kita mau jual 25 kegencet sama pasar berat 22. Ya udah bisa. Gitu loh. Makanya belum bisa seiring gitu loh Pak. petani ya menurut saya harga pakan sama harga jual untuk saat ini ya, harga petani aja paling terendah saat ini 18.500. Nah, tertinggi 19 ya Pak Jumeri. Ya itu. Nah, kalau saya mengikuti aja Bu. Ya berarti sudah sama Pak Dut kalau di sana. Nuwun sewu, kalau ini Bu, mohon maaf. Kalau untuk antara harga pakan dengan istilah harga ikan itu kita kalkulasikan operasional pakannya itu kalau katakanlah kita habis 35 stak itu Pak, itu kurang lebih biaya sekitar 12 dengan kita ambil di 18 saja masih sisa 6. Kalau 10.000 gebitnya berapa, potong berapa, itu kita rata kalkulasikan paling minim itu kita keluarkan 1 ton sudah 3.000, itu paling minim loh. Itu saya rasa kita juga masih posisi ya aman. Itu posisi kecil Pak ya, kita kalkulasi seperti itu. Kalau dibandingkan dengan yang dulu, ini harga ikan sudah termasuk sangat-sangat lumayan. Kita karena juga menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Kalau memang harga sini dibandingkan dengan di Jogja jauh, sini dengan Klaten jauh. Coba kita tengok ke Tulungagung harga ini, ya anjuran-anjuran Bu sama. Nah itu. Karena perbandingannya setiap daerah, setiap pasar itu harganya berbeda. Baku pun juga berbeda. Ya. Jadi untuk harga pakan dengan harga, saya kira saat ini sudah sangat masuk sekali, gitu loh. Dan saya itu Bu. Iya pasti memang sudah diikuti ya Mas. Maksudnya saya tidak membandingkan itu enggak. Kalau melihat sisi harga sama Pak Budi, yang di Boyolali sama di sini juga kalau saya hitung ya cuma 3.000 sama. Misalnya 750 nih. Tapi itu juga sisi harganya sama, kalau di sama sini ya sama dengan Petani sana ya juga dikenakan dengan biaya pakan kemitraan yang tinggi kok. Nah, iya sama. Gitu loh. Sebetulnya paling penak urip ning Ngawi Pak. Betul Bu. Dari harga jenis komoditi apapun itu lebih tinggi saya mati. Di Tulungagung, di Jombang,
di Ponorogo ini harga itu ya paling diuntungkan di sini, betul. Mungkin di Tulungagung harga lele mungkin saat ini bisa sama dengan kita, tapi yang membedakan sana pola pemasarannya, akhirnya banyak pedagang yang larinya itu ke sana. Karena apa, Bu? Dari sisi selisih timbangan itu banyak sekali, Bu. Dan itu bukan istilahnya peran bakul untuk main di situ, tidak. Justru karena orang Tulungagung, petaninya itu sadar ingin nanti dibawa kirim ke sana, penyusutan. Jadi sama orang sana itu malah di sini loh, Bu, bakul itu malah istilahnya mengikuti apa mau petani, apa kehendak petani, bagaimana kita hanya turun rembuk, wes yang penting pokoknya aku gak rugi, beres gitu aja. Nah seperti yang dialami Pak Budi itu dulu awal budidaya, tanya Pak Budi, 30 juta, 60 juta itu rugi sama kelompoknya, bahkan itu ya dengan cara bakul yang beda-beda itu tadi. Tapi kan sekarang sudah pinter, alhamdulillah sekarang jadi juragan Pak Kang. Wah. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sudah jam 11 ya. Jam 11 kita masih ada materi, mungkin yang kaitannya dengan diskusi, mungkin kita sambung di lain kesempatan. Tapi sedikit yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak sekalian tadi di depan, kaitannya dengan pasar, semuanya kaitannya dengan pasar ini, itu yang penting menurut saya ini. Oke. Yang penting nomor satu, kuatkan dulu kelembagaan yang ada di Panjenengan. Jadi kelompok itu harus dikuatkan dulu. Fungsikan sesuai dengan kapasitas yang ada. Kalau bisa memang satu kelompok itu satu itu, kalau bisa. Itu. Terus kemudian yang juga tidak kalah penting adalah dari kelompok itu ada kemitraan dengan pihak pasar, yaitu pasar. Paling tidak satu kelompok punya satu atau dua, namanya ini yang penting. Sehingga manajemen penebaran ini bisa ditata. Memang harus kita mulai dari awal kalau kita memang ada kemitraan. Gitu. Jadi kapasitas kelompok kita itu berapa? Itu memang harus dihitung. Sehingga dari pihak pasar ini juga bisa berhitung juga kapasitas kelompok ini mungkin sekian ton, berarti ini mampu saya serap sekian, karena begitu. Jadi harus ada hitung-hitungan, dan penebaran ini mungkin bisa juga diatur jadi tidak bersamaan ya. Ini jadi yang nomor satu yang paling adalah penataan yang ada di kelompok. Dulu ini pernah di pembenian Mas Roni ini satu pintu. Oke. Dulu awalnya, oke. Tapi akhir-akhir juga ternyata jebol juga. Oke. Nah, ini jadi yang perlu dibicarakan pada saat pertemuan seperti ini di kelompok itu ya, kita membicarakan apa-apa yang berkaitan dengan apa yang kita geluti setiap saat. Itu yang perlu. Jangan sampai nanti karena kita sudah satu pintu akhirnya mungkin bisa inceng-incengan. Nah, ini ya yang repot kaminya kan ini. Itu. Jadi itu sedikit yang perlu kami sampaikan. Barangkali mungkin bisa dilanjutkan Mas Fakir kaitannya dengan materi, monggo. Tetap komitmen, konsisten. Ya semoga untuk pembudidaya lele paten gurami nila itu lebih semangat lagi, biar Pak Ketut juga semangat lagi untuk menerima panenan jenengan. Selanjutnya langsung